Kenapa Lo Keng Hong terus beli saham ABMM? Lo Keng Hong mulai terekspos membeli saham ABMM di tahun 2021. Ini terlihat dari laporan tahunan ABMM, di mana LKH tercatat memiliki 80 juta saham ABMM. Ini setara 3,107 dari total saham perusahaan. Perkiraan Blimin, Pak Lo Keng Hong mulai mengumpulkan saham ABMM di bulan Juli di harga 1.300 atau pada PE 11 kali dan price to book value 0,9 kali. Tentunya di return on equity ada di angka 9%. Mungkin angka ini terdengar biasa saja, tapi suatu hal yang harus kita ketahui adalah saat itu harga batubara ada di angka 150 US dollar per ton, naik 3 kali lipat dari tahun 2020 yang angkanya sempat menyentuh 50 dolar per ton. Begitu juga dengan ABMM yang awalnya rugi sudah membalik membukukan keuntungan di kuartal 1 tahun 2021. Jadi Pak Lo Keng Hong membeli saham ketika perusahaan sudah mulai membukukan laba. Sejak saat itu terlihat Pak Lo Keng Hong terus membeli saham ABMM mulai dari Maret 2023. Saat itu investor berusia 64 tahun tersebut memiliki 114 juta saham ABMM atau sekitar 4,14%. Bulan Juni tahun 2023, kepemilikan Pak Lo Keng Hong atas saham PT ABM Investama atau ABMM tercatat menjadi 119 juta atau setara 4,32% per Juni tahun 2023. Atau dengan kata lain, kepemilikan Pak Lo Keng Hong bertambah 4,9 juta saham ABMM pada saat itu. Kemudian di bulan Juli tahun 2023, pria yang kerap dijuluki Warren Buffett Indonesia tersebut telah menggenggam 123 juta lembar saham ABMM atau setara dengan 4,49% dari jumlah total saham ABMM. Di bulan September tahun 2023, menurut data pemegang saham di website perusahaan, Pak Lo Keng Hong telah memegang 124,80 juta lembar saham atau setara dengan 4,53% saham ABMM. Maka dengan ini, Pak Lo Keng Hong menduduki posisi keempat pemegang saham terbesar saham ABMM, di bawah PT Tiara Marfa Trakindo sebesar 53,56%, Valve Verde Pte Ltd Singapura sebesar 25,51% dan Citibank Singapura sebesar 4,638%. Dalam satu kesempatan, Pak Lo Keng Hong pernah menjelaskan bahwa dirinya membeli suatu saham batubara atau dapat kita asumsikan adalah ABMM di harga sekitar 1.300 per lembar. Dan ketika harga batubara naik menjadi 400 US dollar per ton, sahamnya juga naik hingga 4.850. Namun yang mengejutkan adalah dia memutuskan tak menjual sahamnya, karena menurutnya rasio price earning perusahaan sangat kecil. Bayangkan, dalam kuartal 1 tahun 2023, laba sudah menyentuh 1,6 triliun. Kalau kita kali 4, mungkin 6 triliun waktu itu laba perusahaan dalam setahun. Dengan harga 4.850, price earning rasionya hanya 2 kali. Sayang jika dijual. Dia juga menegaskan, saat di harga 4.800 saja tidak dijual, maka tidak mungkin ketika harga sahamnya 3.000 dia menjualnya. Kinerja fundamental terakhir ABMM, laba bersihnya naik 32,87%. Begitu juga dengan pendapatan bersih yang tercatat tumbuh 10,16% menjadi 1,13 miliar USD pada kuartal 3 tahun ini. Ada kemungkinan ABMM akan membagikan dividen yang cukup besar melihat historis dividen payout ratio 2 tahun terakhir. Bukan tidak mungkin perusahaan akan membagikan dividen 400 hingga 500 per lembar saham atau setara dengan 10% dari harga sahamnya saat ini. Bagaimana pendapatmu tentang saham ini? Tentu saja ini bukan rekomendasi atau semacamnya. Selalu lakukan analisis saham secara mandiri dan sampai ketemu di video selanjutnya.